Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbil Rizky. Mungkin beberapa dari kalian semua belum mengetahui tentang betapa pentingnya keterampilan komunikasi dalam dunia kerja. Dalam video ini kita akan membahas tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam dunia kerja. Nah, sesuai video yang saya jelaskan di awal tadi, intinya dalam video ini kita akan membahas tentang pentingnya keterampilan dalam komunikasi di dunia kerja. Tapi sebelum itu izinkan perkenalkan diri saya dan sedikit latar belakang dari saya. Halo semuanya, salam kenal. Saya Akbil Rizky. Akbil Rizky. Akbil Rizky. Saya berasal dari Universitas Esa Unggul Kebon Jeruk. NIM saya 2024 0801 316. Saya berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Tapi saya lahir di Tangerang, yaitu pada 24 Maret 2005. Saya memang lahir di Tangerang, tetapi ayah dan ibu kandung saya berasal dari Jawa. Saya pada saat umur 3 tahun ikut tinggal dengan kakek nenek saya di kampung, di Ngawi, Jawa Timur. Ngawi itu berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, yaitu Jawa Timur paling barat. Nah, kemudian setelah Ngawi itu langsung Jawa Tengah, Sragen. Nah, di situ saya tinggal dengan kakek nenek saya dari umur 3 tahun sampai dengan lulus SMA. Saya lulus SMA pada tahun 2023. Kemudian setelah saya lulus SMA, saya ikut dengan menyusul dengan ayah saya dan ibu saya di Jakarta. Kemudian saat ini berdomisili di Cengkareng, Jakarta Barat. Tujuan saya ke Jakarta yaitu untuk bekerja dan kuliah. Mungkin itu saja perkenalkan sedikit perkenalan dari saya dan latar belakang saya sedikit. Oke, setelah kita tadi berbincang-bincang sedikit, lumayan memakan waktu lah ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam dunia kerja. Mari kita mulai video ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Topik ini relevan untuk siapa saja yang ingin sukses dalam karir mereka. Komunikasi adalah kunci utama dalam membangun hubungan profesional. Definisi pentingnya keterampilan komunikasi itu apa sih? Ya, saya akan jelaskan jika kalian yang nonton rada bingung dengan apa yang saya ucapkan. Keterampilan komunikasi adalah kemampuan yang mencakup berbicara, mendengarkan, dan memahami pesan dengan efektif. Ini adalah fondasi pertama yang penting dalam dunia kerja. Karena komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan kolaborasi, membangun hubungan profesional dalam meminimalkan kesalahpahaman dengan rekan-rekan kita saat bekerja. Sebagai contoh, bayangkan ketika Anda bekerja dalam tim proyek, intinya berkelompok lah ya, ada beberapa orang di dalamnya. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, bisa fatal itu akibatnya. Bisa informasi salah terima atau salah tangkap, teman kita tidak memahami apa yang kita ucapkan, atau bahkan bisa jadi dalam proyek tersebut kita bisa mengalami keterlambatan yang sangat tidak sesuai dengan planning di awal. Sebaiknya komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua orang memahami tujuan bersama
apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana mencapainya. Ini dapat memperkuat rasa saling percaya dan mendukung produktivitas dalam bekerja, supaya teman kita juga tidak merasa tertekan dan merasa tidak percaya diri. Intinya kita harus bisa membuat rekan kita nyaman dengan komunikasi yang baik dan bersih dan tidak toksik. Contoh praktisnya keterampilan komunikasi di dunia kerja. Saya sedikit kasih tahu contohnya. Contoh sederhana bisa kita lihat dalam rapat tim. Seorang pemimpin itu harus baik dan harus mampu menyampaikan ide dengan jelas dan memastikan semua peserta memahami arah pembicaraan yang si pemimpin ucapkan. Tapi komunikasi tidak hanya soal berbicara. Mendengarkan juga merupakan bagian penting dari komunikasi ini. Sebagai pemimpin, mendengarkan masukan dari anggota tim akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, yang dimana setiap anggota bisa merasa kalau dirinya itu dihargai saat kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh anggota kita. Contoh lain dalam penanganan konflik di tempat kerja. Keterampilan komunikasi yang baik dapat memungkinkan seseorang untuk menjelaskan pandangannya tanpa menyinggung pihak lain, sehingga konflik bisa diselesaikan secara profesional. Kemudian setelah saya menjelaskan sedikit itu tadi, saya ingin mengasih tahu tips meningkatkan keterampilan komunikasi. Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pilih kata-kata yang tepat. Pastikan kata-kata yang Anda gunakan sesuai dengan konteks formal dan profesional. Hindari penggunaan jargon yang mungkin sulit dipahami oleh audiens. Sebagai contoh, berbicara dengan klien, gunakan bahasa yang sopan dan langsung pada inti pembicaraan. Jangan terbelit-belit lah intinya, supaya klien kita itu tidak pusing dan mereka bisa memahami apa yang kita omongkan. Jadi mereka gak pusing-pusing, itulah intinya. Kemudian yang kedua, latih nada suara. Nada suara mencerminkan kepercayaan diri Anda. Bicara dengan nada yang tegas tetapi ramah akan membuat audiens merasa nyaman dan percaya pada apa yang Anda ucapkan. Itu merupakan kunci, bukan? Anda bisa berlatih berbicara di depan cermin untuk melatih kontrol nada suara Anda. Itu sedikit tips dari saya. Kemudian yang ketiga, perhatikan intonasi. Intonasi berperan besar dalam memberikan tekanan pada poin-poin penting. Misalnya, ketika Anda menyampaikan data penting, gunakan intonasi yang lebih menonjol. Menonjol bukan berarti bukan berarti teriak, gitulah. Intinya kita mengasih tahu dengan suara kita kalau informasi ini itu adalah sesuatu yang penting gitu. Dengan menonjolkan suara kita, itu gunanya untuk menarik perhatian audiens. Contohnya, penjualan peningkatan 30% pada kuartal terakhir. Itu yang bisa saya contohkan sedikit. Ya, mungkin kita bisa belajar di lain waktu bersama, ya kan? Siapa tahu. Kemudian yang keempat, gunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang positif seperti berdiri tegak, melakukan kontak mata dengan audiens supaya mereka bisa menghargai dan lebih respect kepada kita kalau kita bisa memperhatikan mata pandangan audiens. Kemudian menggunakan gerakan tangan yang sesuai. Gerakan tangan yang sesuai seperti yang saya gunakan tadi. Kalau misalnya, itulah intinya. Karena dengan gerakan tangan itu dapat memperkuat pesan Anda. Maksudnya pesan apa yang Anda sampaikan itu bisa lebih disupport, lebih kuat, lebih mudah dimengerti dengan postur tubuh Anda.
Hindari postur tubuh menunjukkan ketidakpastian seperti membungkuk atau menyilangkan tangan saat berbicara. Karena itu sangat fatal akibatnya. Dapat mengakibatkan audiens itu tidak percaya kepada apa yang kita omongkan. Ya, kurang lebih seperti itulah yang bisa saya sampaikan di awal video tadi. Intinya kita hari ini belajar tentang komunikasi yang baik dalam dunia kerja. Dapat kita simpulkan kalau keterampilan komunikasi bukan hanya pelengkap, melainkan fondasi dalam dunia kerja. Dengan komunikasi yang efektif, kita dapat menjalin hubungan yang lebih baik, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan bersama. Maka dari itu, mulai hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keterampilan dalam komunikasi kita. Karena komunikasi itu penting dalam dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai jumpa di lain waktu. Dan semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, sehat, selalu lancar rezekinya. Amin ya Allah. Sekian dari saya, Akbil Rizky, 2024 0801316. Itu adalah NIM saya. Saya berasal dari Universitas Islam Unggul Kebun Jeruk. Bye bye, see you.